Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Suryanti dari STIT Al-Marhala Al-Mulia Bekasi, program studi pendidikan anak usia dini. Di sini saya akan mengadakan observasi kepada dua anak murid saya tentang pola tidurnya. Di sini saya memiliki anak didik yang pertama bernama Atta Raska, yang terbiasa tidur sebelum pukul 10 malam, antara jam 9 sampai 10 malam. Yang kedua ada Muhammad Saihan, yang terbiasa tidur di atas jam 11 malam, bahkan terkadang hingga pukul 2 pagi karena menunggu abinya pulang dari sekolah. Sedikit gambaran kegiatan kami di sekolah sehari-hari. Untuk Atta Raska hampir setiap hari dan jarang sekali absen. Dia selalu masuk tepat waktu, hampir tidak pernah absen untuk izin atau sakit. Sedangkan Muhammad Saihan, dia hampir setiap hari datang ke sekolah dengan terlambat dan terkadang beberapa kali izin karena sakit. Berikut saya tampilkan foto dan video yang sebelumnya saya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya untuk anaknya dijadikan bahan observasi oleh saya. Berikut simak foto dan videonya. Dari video tersebut kita bisa lihat bahwa kegiatan atau aktivitas di siang hari terdapat perbedaan antara Atta Raska dengan Saihan. Atta Raska yang terbiasa tidur di malam hari, durasi cukup di bawah pukul 10 malam, dia terlihat lebih ceria, lebih bisa beraktivitas dengan teman-temannya. Di sekolah pun dia bisa lebih fokus. Sedangkan Muhammad Saihan kesehariannya tergolong lebih sulit fokus, tidak bisa berinteraksi atau tidak bisa beraktivitas bersosialisasi dengan teman-temannya karena lebih mengantuk, datang terlambat, dan sulit fokus dalam belajar. Di sini ternyata pola tidur anak mempengaruhi pertama perkembangan fisiknya. Dari pertumbuhan dan perkembangan fisiknya dapat dilihat perbedaan di antara kedua anak ini. Anak yang cukup tidurnya akan beraktivitas lebih ceria, lebih periang, lebih tumbuh sehat, bugar di siang hari dibandingkan dengan anak yang kurang tidur. Koordinasi motoriknya pun lebih bagus anak yang tidur dengan durasi
tidur yang cukup dibandingkan dengan anak yang kurang tidur. Anak yang kurang tidur akan terlihat sulit bergerak atau beraktivitas dengan teman-temannya karena dia masih merasakan ngantuk, dia merasakan lelah, jadi koordinasi motoriknya pun akan terganggu. Dan dari pertumbuhan fisiknya, anak yang terbiasa tidur larut malam akan memiliki resiko obesitas yang tinggi, walaupun sampai saat ini sudah 2 tahun Muhammad Saihan sekolah di sekolah kami belum ada tanda-tanda obesitas. Tetapi dari perkembangan fisik, anak yang terbiasa tidur larut malam akan memiliki resiko obesitas yang lebih besar. Dari sisi emosional dan sosial emosionalnya juga akan terganggu. Anak yang dengan tidur yang cukup akan dapat mengatur emosinya, tidak mudah marah, dapat mengurangi stres, bersosialisasi dengan baik. Anak juga memiliki kedisiplinan yang tinggi. Sedangkan anak yang kurang tidur atau tidur terlalu larut malam akan meningkatkan emosinya lebih meningkat karena rasa ngantuk, rasa lelah, di sekolah harus fokus belajar sedangkan fisiknya pun belum siap untuk menerima pelajaran karena rasa ngantuk dan kurang tidur. Anak pun tidak bisa bersosialisasi dengan baik, dia lebih mudah marah, tidak bisa diajak bercanda dengan temannya, lebih mudah nangis karena dia tidak bisa mengungkapkan emosinya, dan mereka lebih cenderung tidak disiplin karena untuk bangun pagi mereka kesulitan. Dari sisi kognitifnya, tentu saja anak yang dengan kondisi kurang tidur akan sulit fokus, sulit menerima pelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya. Pola tidur yang sehat untuk anak usia dini di usia 0 sampai 2 tahun, durasi 10 sampai 13 jam per hari. Untuk durasi tidur yang baik di usia 3 sampai 5 tahun ada di 9 sampai 11 jam per hari. Sedangkan untuk usia 6 sampai 8 tahun durasi tidur itu dari 7 sampai 9 jam per hari. Nah, pola tidur yang sehat itu dapat dibentuk oleh orang tua masing-masing dengan cara membuat jadwal tidur yang teratur. Misalkan setiap harinya anak-anak di malam hari tidur pukul 9 atau di bawah pukul 10. Itu harus dilakukan kontinu setiap hari agar anak-anak memiliki habit kedisiplinan untuk tidur. Jadi anak-anak bisa bangun di pagi hari dengan lebih fresh, dengan lebih bugar, segar, tidak ngambek, tidak nangis, seperti itu. Gimana cara membuat agar anak bisa tidur dengan durasi yang baik atau durasi yang benar seperti yang tadi saya sudah sebutkan? Orang tua juga bisa melakukan rutinitas sebelum tidur, seperti anak mandi di sore hari agar badannya segar, jadi tidak keringetan, tidak lengket, tidak badannya itu enak, diganti bajunya yang bersih,
biar tidurnya nyaman. Setelahnya, anak bisa kita bacakan buku cerita atau melakukan aktivitas seperti bercerita, mendongeng, membaca doa-doa harian atau murojaah, seperti itu. Dan orang tua juga bisa menciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Contohnya, kamar tidak panas, kamar yang bersih, warna dinding atau cat tembok yang tidak terlalu mencolok, dengan meredupkan atau mematikan lampu agar anak lebih nyaman dalam tidur. Dan untuk menciptakan tidur yang nyaman juga, orang tua menghindari aktivitas seperti menonton TV atau bermain gadget sebelum tidur, karena itu akan mempengaruhi pola tidur anak. Orang tua juga bisa mengurangi tidur siang anak dengan cara memperbanyak aktivitas di siang hari agar tidur malamnya bisa lebih banyak, atau istilahnya masih sore itu sudah tidur di jam 9 atau setengah 10 paling malamnya. Memperbanyak aktivitas di siang hari dengan bermain di luar, tidak banyak bermain gadget, dan memperbanyak aktivitas seperti mengaji, berolahraga, seperti itu. Demikian pemaparan dari hasil observasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.